Selamat pagi teman-teman sekalian. Saya hari ini di Pulau Adonara, tepatnya di suku Tokan. Nah, saya kedatangan seorang tamu ini di samping kiri saya ini. Ini saya bersama dengan teman-teman dulu di Agupino Flores Timur mengenalnya dengan Opa Literasi. Kalau masyarakat Flores Timur pada umumnya, Adonara pada khususnya juga tidak asing ini. Ini Opa David Claves, ya itu sangat populer dengan nama itu. Kesempatan ini saya coba isi dengan ngobrol-ngobrol singkat. Kebetulan lagi ada kegiatan workshop media pembelajaran untuk PGRI cabang Probolinggo. Selamat pagi, Opa. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Baik ya, sehat. Nah, ini sudah pensiun teman-teman sekalian, tapi semangatnya itu tidak akan pensiun. Luar biasa. Bapak, mungkin ngobrol kita ini, saya ingin dapatkan pandangan Bapak tentang muatan lokal. Tentang muatan lokal. Ya, Flores Timur dikenal sangat kaya dengan muatan lokal dan ya kemarin di tanggal 25 November itu Wakil Bupati Flores Timur hadir di momentum HUT PGRI di Witihama dan sudah menantangani Perbuk muatan lokal itu sendiri. Nah, kehadiran Perbuk ini dalam kacamata Opa bagaimana? Cara Perbuk berarti dia terima bahwa Bulog itu harus jalan di semua sekolah. Ya, dan harus mulai dari dasar. Jadi sekolah dasar, dan yang diajukan sampai ditandatangani Perbuk itu kopnya Lama Holot. Dan Lama Holot ini kita berpijak mulai dari Augata Mata sampai Tanah Munaseri begitu luas. Jadi kita tidak bisa mengajarkan yang gaya Lama Holot. Harus dijabarkan secara khusus menurut kecamatan masing-masing. Sehingga sangat sulit dalam bayangan saya itu nanti Adonara Timur juga setengah mati, Parantuka Kota juga setengah mati. Karena di situ himpunan banyak orang yang sehingga kita tidak bisa mengambil satu yang baik. Bagaimana anak-anak Cina di Bayoran itu disuruh anyam itu sangkar untuk ayam bertelur, tidak bisa kan? Jadi harus diteliti sedemikian rupa sehingga materi yang lokal yang diajar itu benar-benar milik kecamatan itu, tidak mengambil dari kecamatan lain. Bapak David Claves ini dikenal dengan budayawan ya, punya pemahaman cukup luas di dunia budaya Lama Holot. Nah, kalau muatan lokal ini sendiri yang mau didorong untuk masuk di dalam pembelajaran di tingkat satuan pendidikan di sekolah, kira-kira menurut Bapak itu apa saja yang harus diajarkan yang anak-anak pahami? Misalnya SD ini cocok apa nih? Nah, SMP cocok apa? SMA cocok apa gitu? SD kita anggap saja kita berangkat dari yang paling sederhana, itu pepatah petiti atau ungkapan-ungkapan. Pepatah petiti atau ungkapan-ungkapan lokal yang kira-kira dia itu ya bisa digunakan dalam kesempatan-kesempatan atau pesta-pesta raya yang orang biasa bacakan itu, anak-anak juga harus paham. Sehingga dalam tugas-tugas tertentu kita bisa suruh saja, ya ini bupati mau datang kunjungi sekolah kita, kau yang bikin sapaan. Arahnya ke sana, arahnya ke sana. Lalu model macam lagu-lagu daerah kita nyanyikan di Adonara untuk orang Adonara, ya jelas dimengerti. Tetapi seandainya ada undangan dari luar daerah Adonara, kita nyanyi tetapi di pertengahan, katakan interludiumnya itu kita ganti dengan syair yang sudah di Indonesia kan. Itu mengimbangkan kalau misalnya ada tamu dari luar. Ya, mengimbangkan tamu dari luar. SD ada kelas bawah, ada kelas atas. Ya. Kira-kira bagaimana di dua pembagian klasifikasinya? Kelas bawah itu lebih bagus kita berangkat mulai dari dongeng belalang sentadu dengan tikus. Misalnya ya, kita jangan sebut untuk dalam pelajaran muatan lokal, tidak usah sebut belalang sentadu dengan tikus. Keluku dari sawilada. Ya, keluku itu artinya tikus yang paling kecil dan sawilada.
sebut namanya. Lalu saya yang terakhir, oh Musawi HW kasih, Sawi HW kasih. Nah, tapi Sawi tetap tidak mau. Nah, lalu sekarang, ayo anak-anak, itu memang dia pesan apa cerita tadi? iya. Cerita. Pesan moralnya harus masuk. Sudah mencuri, ya jangan mencuri. Sudah curi harus mengaku, jangan menipu. Kalau menipu, kau tenggelam dalam air. Lalu minta saya bantu. Kalau minta saya bantu bagaimana? Boleh kok. Bisa. SMP. Nah, SMP cerita riwayat desa misalnya. Asal usul mau begitu. Misalnya asal usul desa. Asal usul desa kita masuk. Ya kalau SD tadi mungkin hanya nama. Suku Tokan itu apa? Sudah suku Tokan. Belum apa lagi itu. Misalnya di Redontena, Lebuwa Redontena, malu apa itu. Tapi berhenti di situ. Kalau SMP ceritanya. Lalu supaya itu makin berkembang, SMP itu nanti makin berkembang. Teater kan. Entah secara monolog atau teater grup ya terserah, tapi bahwa harus dikembangkan begitu. SMA susun cerita ini, susun teaternya. Berapa orang susun teaternya? Kalau 5 orang, usahakan bahwa di dalam itu 5 pelaku dan kamu mainkan. Lalu kita lomba dari sana. Sehingga orang jangan menganggap bahwa cerita itu datang dari tempat lain, bahwa itu cerita milik kita. Yang punya pesan nilai-nilai semua. Iya. Nah. Oke, kalau kita menyentuh ke tadi kan secara afektifnya masuk, ada kognitif, psikomotorik, keterampilan. Kalau dalam hubungan dengan muatan lokal. Oh, masalah keterampilan. Juga ya, dengan jenjang yang tadi. Keterampilan. Kita misalnya mengajarkan hidup. Anak coba buat parang buatan. Parang buatan dari pohon apa, dari cabang apa. Petunjuknya disiapkan itu. Langkah-langkahnya, alat dan bahan. Ya. Lalu kalau sudah apa, kita hitung dan tidak mungkin hanya parang. Ada perisai. Ya coba buat perisainya. Nah, lalu nanti aksesoris lainnya Edu menggunakan dopi dengan parang itu bagaimana? Nah, sekarang bikin dengan lembing tombaknya. Maka hidung dengan tombak dan parang itu bagaimana? Sedangkan kenobo di kepala itu apa? Itu mahkota keberanian, harus dipahami itu. Dan kenobo yang paling bagus itu tarehat yang hanya 1 julu di depan. Yang kalau apa ini ya atau untuk gaya saja pertunjukan. Tetapi bahwa satria benaran itu yang hanya 1 di sini. Lalu lado, labi. Lado itu kan harus panjang sekali untuk menipu musuh, tahu ujungnya itu. Labi itu ya itu seorang satria sejati sedang tenepah itulah. Itu. Nah, tidak mau itu kan ada ikat lagi tuh, jadi tidak bisa. Dia bisa mundur itu. Tidak, dan dia harus pakai belidak. Pedang runcing itu, runcing gaya Salawakunya Patimura itu. Jadi banyak memang, sekali ya. Makanya itu kita harus kembangkan. Nah, di Boru kita mulai dengan berdiri dan segala macam yang ada terapan dari apa. Di Lema mungkin lain lagi. Jangan. Di Lema itu kan kayak ada Leon Tenada itu keterampilan itu juga keren sekali itu. Jadi memang tidak bisa kita seragamkan seluruhnya ini begini, tidak bisa. Bahwa draft secara lama holog kan? Sudah. Draft itu pegang, lalu karena sudah diikat oleh Perbu, bagikan draft yang itu untuk dijadikan acuan dasar sementara kreativitas mengembangkan itu di kecamatan. Nah, cabang-cabang itu yang harus berada ini. Jangan andalkan hanya pengawas, jangan koordinasi. Semua kita kerjasama. Iya, bekerjasama. Oke, berikut Opa dengan pengalaman mengurus tentang kebudayaan ya, banyak giat-giat kreatif yang kita bisa lihat. Langkah taktisnya seperti apa ini? Kalau kondisi sekarang Perbu sudah ditantangkan, tapi muatannya bagaimana ini? Siapa yang akan memulai? Kita juga belum dapatkan kerangka itu. Bahwa akan mulai dari mana? Siapa yang akan menggerakkan? Kalau menurut Opa sendiri, langkah-langkah taktisnya seperti apa? Sampai pada akhirnya di tahun ajaran baru ini,
ya sudah, kita sudah siap untuk walaupun sederhana, tapi kita sudah siap. Pikir langkah-langkahnya bagaimana. Harus mulai. Bikin draftnya yang khusus dalam hal itu kita mulai dengan dia punya kerangka, apa namanya, standar isinya apa saja dulu. Standar isi untuk lupa gol itu apa? Nah, dari standar isi kita kembangkan kepada silabus. Nah, dari silabus kita cari materinya. Nah, materi sudah ada ya, kita mulai super. Siapa saja atau elemen apa saja yang bisa kita tarik dalam lingkaran untuk menyiapkan ini? Siapa saja. Saya bisa katakan siapa saja. Bisa juga kita pakai narasumber dari desa. Nah, ya kalau untuk saya jamin bahwa Keluba Gulit punya ini, ya kalau saya dipakai saya bisa tunjuk semua saja. Kalau memang mau, itu mulai dari apa? Lebih baik kita bahas saja di apa namanya layar, baru kita boleh bahas ini benar tidak, tampaknya di mana, kurang di mana. Nah, setelah kita setuju, matikan. Setelah matikan cari. Nah, misalnya lebok berapa, maka masing-masing kita cari. Jadi memang harus kita pakainya per kecamatan. Per kecamatan. Lebih mudah itu per kecamatan. Dan itu memang milik kita di situ. Iya. Gitu. Bisa jadi ada cerita yang mungkin namanya berbeda. Iya. Nah, tapi maksudnya cerita itu kan begitu. Kalau cerita kita terus di masalah asal usul, ya laki adopean dengan baik sudah boleh sama dengan YBCM dengan kau pemulaburin di Logotobi sama punya anak 7 sama dengan Patingolo Gotowele sama dengan Masaman Lakadoni dengan Edi Masandai di Napo sama dengan Raya Lakadoni di Bukit Seburi dengan ini Sarikolo. Kayak menyebutkan Cotton Gelen Hurit Maran Itu sebutan orang Larantuka. Larantuka kan? Iya, itu daratan Larantuka mulai dari ujung Tanjung Bunga sampai di Boru tanahnya. Bukan. Boru tidak. Boru tidak. Nah, dia berhenti di Lewolaga. Lewolaga dan ke dalamnya itu Leworok Tua Kepa itu Cotton Gelen Hurit Maran. Kita di sini Cotton Koro itu ya. Koro iku LA. Jadi bahasa yang sama itu tidak bisa Cotton Gelen Hurit Maran tidak bisa dipelajarkan di sini. Dengan bahasa yang berbeda tapi maksudnya tadi Maksudnya sama. ada suku-suku yang punya bagian itu. Kalau di sini bukan suku. Bukan suku. Di dalam Lewo itu ada yang berperan sebagai cotton. Dan biasanya karena di sana ada paham cotton, orang ambil cotton. Oke, Opa, dalam profesi sebagai guru ya, sekian lama mengajar di beberapa tempat juga, dan memang dikenal dengan budayawan. Boleh diceritakan sedikit karya-karya yang dalam hubungan budaya, misalnya menciptakan lagu, menciptakan buku, atau menggelar acara-acara teater, atau menghadiri acara-acara yang berhubungan dengan kebudayaan itu, mungkin bisa bermemori sedikit. Ya saya kaget karena itu Gloria Hardy yang dulu penulis dari Trubus dulu itu. Nama budayawan itu diundang waktu di 2007 di Ledlero itu Gramedia Kompas. Ya, batin saya siap dari sini untuk berbicara ala adonaranya saya siap. Tapi begitu naik panggung, tiap CNTT dan itu bupati minimal Dr. Andus kan. Kepala Dinas PDANK tiap kabupaten. Saya ini apa ini dari Koponglawe titik. Dari Koponglawe titik. Jadi saya mulai ya supaya bisa demam panggung Pak Max. Akhirnya yang paling bodoh dalam ruangan ini Gloria Hardy. Dia orang Jawa tapi dia tahu di mana bahwa saya ini pernah dilantik oleh Bupati saya Simon Hayon yang di sana itu sebagai budayawan. Begitu semua tertawa baru saya mulai masuk. Karena mereka sudah tertawa saya punya kikuk hilang. Masalah buku saya tidak punya buku khusus. Tapi buku-buku itu saya buat dan taruh saja begitu.
Setiap anak-anak yang mungkin pergi kuliah baru datang tanya, ya saya pernah tulis begini. Nah, saya jawab mereka punya pertanyaan di wawancara itu begitu saja. Nah, yang terakhir itu yang paling bikin saya penasaran juga. Ada anak-anak dari Jogja, UGM lagi. UGM, tahu artinya itu bergengsi untuk kita orang Indonesia ya bagaimana? Alah, mereka 6 orang itu lalu bagi 3 kiri 3 kanan di balai-balai di depan itu. Kenapa bagi-bagi? Kami di sini antropologi, lalu 3 yang arkeologi. Jauh dari hubungan dengan saya. Tapi kamu datang mencoba bertanya supaya bagaimana kita bisa jawab bersama saja, bukan saya jawab sendiri. Artinya saya katakan begini saja, kita belajar itu antropologi sama saja dengan kita mencari kain putih di siang hari, pakai senter. Nah, mencari kain putih di siang hari tapi harus pakai senter. Sedangkan arkeologi kita cari kucing hitam di dalam sebuah gudang gelap pada malam hari. Pakai otak. Harus pakai otak. Ya, tapi ternyata jawaban setelah dari antropologi dan dari arkeologi itu mereka kumpul pertanyaan, ya kamu tanya satu kali saja, tapi saya jawab yang kamu yang arkeologi dengan isinya tangkap itu. Dan antropologi jawabnya gitu. Lucunya sampai dengan yang terakhir itu ada satu mahasiswa dia dari Salatiga. Bapak tidak pegang teks. Nah, kamu mahasiswa tidak? Saya mahasiswa Bapak. Pertanyaan itu bukan mahasiswa. Kamu tanggal wawancara, kita bukan les membaca jadi teks. Ya, untuk meloloskan diri dari mereka penjara dan generasi klasik. Jadi buku saya tidak. Kemarin sempat mengubah tulisan di kitab suci dalam bahasa Indonesia itu dalam bahasa daerah juga. Keempat Injil saja. Keempat Injil. Baru keempat Injil. Baru keempat Injil ya. Itu ditulis dalam bahasa Langhol gitu. Jangan sebutkan itu. Adonar. Wah, luar biasa teman-teman sekarang. Jadi ya sosok seorang guru pensiun tapi masih punya gagasan, punya ide, punya karya. Dan ini teman-teman, ini jaketnya juga, jaket PGRI ini satu-satunya di Polres Timur miliknya. Ketua PGRI Polres Timur saya belum punya ini jaket ini. Jangan iri kan. Opa luar biasa, terima kasih sudah berbagi walaupun secuil ya. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk penonton teman-teman sekalian. Mungkin terakhir apa pesan ya yang bisa disampaikan kepada publik soal pentingnya muatan lokal didorong masuk dalam kurikulum misalkan pendidikan di sekolah, mulai tingkat SD, SMP, SMA, SMK di Polres Timur. Kalau soal pentingnya, kita hanya menjaga jangan sampai hal-hal yang dulu kita punya ada itu jangan diterima atau dianggap oleh anak-anak itu datang dari sekarang. Misalnya datang dari ini ya, padahal itu milik kita. Itu milik kita. Tapi kita sebut sirigokok ya. Sirigokok, burung itu tidak ada burung itu nyatanya tidak ada. Dia burung ilusi. Ya, kita orang Katolik bisa berkumpul sebagai itu Roh Kudus, dia memberi ilham dan segala macam. Kita sebutkan tinggal ada. Ya, dia sudah ada. Dan memang kalau mulai kita harus mulai. Dan ingat ini sudah Februari. Iya, tahun ajaran baru sudah dekat. Makanya kita harus mulai. Saya tidak membanggakan diri, tapi saya mengatakan bahwa Lubang Kulit ini akan beruntung karena dia dapat mulai dari standar isi, sudah silabus, materi, tinggal tanggal surat. Ya, tinggal pengenalan pelaku-pelakunya kan? Iya, itu maksudnya dulu ya. Jadi kita butuh apa tadi? Bagaimana bicara pengawas, lalu di organisasi profesi. Ya, di sini harus ada pengawas dengan
cabang di sini yang harus dilatih. Lalu setelah itu kita mulai sebarkan secara guyon dengan teman yang dia boleh. Kamu punya sudah kan? Kamu punya sudah ini ya sudah lengkap. Bagaimana Witiama tetangga? Ayo kamu punya di mana? Nah itu kan memacu. Jadi ya saya maunya itu Jamin sebagai oleh-olehnya di masa menjelang pensiun. Kalau setelah pada saat dia pensiun dia sudah ada oleh-oleh itu. Kenapa tidak? Tinggal mengkoordinasikan Iya. saja. Karena sudah siap, saya tinggal buka amplopnya itu yang saya buat darurat itu ada juga kita mulai tahan. Baik teman-teman sekalian, terima kasih banyak untuk dialog ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Muatan lokal memang sangat penting untuk bagaimana kita wariskan kekayaan potensi kita lokal untuk anak-anak muda generasi Lowotana. Sekian, terima kasih untuk sudah berpartisipasi dalam video ini. Dadah, terima kasih. Yap.